Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adlina Asmarani, peserta laser CPNS golongan 3 angkatan 18 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan praktek berakhlak pada instansi tempat saya bekerja serta membandingkan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Praktek nilai berakhlak di tempat saya bekerja, yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, sudah dijalankan dengan sangat baik. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, atau yang lebih dikenal dengan nama Diskopumker, mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah, tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan pelatihan dan penempatan tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial. Praktek berakhlak di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, khususnya bidang pembinaan, pelatihan, dan penempatan kerja atau P3K, sudah sangat baik karena para ASN sangat ramah dan cekatan dalam melayani masyarakat, baik yang ingin membuat kartu AK1 atau kartu kuning, dan berkonsultasi terkait lowongan pekerjaan dan informasi pemagangan. Hal ini sesuai dengan nilai dasar dari berorientasi pelayanan. Selain itu, para ASN sudah melaksanakan tugas dengan jujur dan menggunakan bahan serta fasilitas kantor secara bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan tidak meminta pungutan terhadap para pencari kerja yang ingin membuat kartu AK1. Hal ini sesuai dengan nilai dasar akuntabel. Kemudian, para ASN juga sudah menerapkan nilai dasar dari kompeten karena selalu bekerja dengan profesional. ASN yang melayani pembuatan kartu AK1 selalu sigap untuk membantu para pencakar atau pencari kerja apabila kesulitan memahami persyaratan dan proses pengisian form AK1. Selain itu, proses pembuatan AK1 sudah sangat cepat, hanya memakan waktu 7-15 menit. Para ASN juga selalu membangun lingkungan kerja yang harmonis, karena hal itu dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, para pencari kerja atau pencakar. Mereka juga selalu siap sedia untuk membantu rekan ASN lainnya apabila memerlukan pertolongan. Selain itu, ASN di bidang P3K tidak berlaku diskriminatif dan membeda-bedakan masyarakat dalam memberikan pelayanan. ASN di bidang P3K juga selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berperilaku dan bertindak. Hal ini terlihat dari dijalankannya lagi apel pagi setiap hari Senin di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin setelah sebelumnya tidak bisa melaksanakan apel karena pandemi COVID-19. Selain itu, para ASN selalu taat terhadap aturan yang berlaku di pemerintahan dan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan nilai dasar loyal. ASN di bidang P3K juga sangat cepat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan, terutama dalam teknologi informasi. Seperti dalam penggunaan web siapkerja.kemnaker.go.id, yang mana dengan penggunaan web tersebut dapat mempermudah stakeholder seperti masyarakat, lembaga, dan juga perusahaan untuk menggunakan layanan ketenaga kerjaan. Hal ini sesuai dengan core value aparatur sipil negara yang harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Bidang P3K sangat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan instansi terkait lainnya untuk dapat mencapai tujuan bersama, yakni agar tenaga kerja, khususnya di Kota Banjarmasin, dapat terserap secara maksimal. Hal ini sesuai dengan nilai dasar kolaboratif. Selain di instansi tempat saya bekerja, penerapan nilai berakhlak juga saya temukan di instansi pemerintahan lain, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin atau Disdukcapil merupakan salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan. Menurut saya, selaku masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan di Disdukcapil, penerapan berakhlak oleh ASN di instansi tersebut juga sangat bagus karena dokumen yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin seperti kartu keluarga, KTP elektronik, dan dokumen kependudukan lainnya telah menggunakan format tanda tangan elektronik, sehingga tidak perlu lagi tanda tangan kepala instansi dan stempel atau cap basah. Hal ini sangat memudahkan masyarakat karena dokumen yang sudah ada barcode tanda tangan elektronik tidak perlu lagi melakukan legalisir. Semua pelayanan di Disdukcapil sudah tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini dapat dilihat dari brosur dan pengumuman yang dibuat oleh Disdukcapil. Selain itu, para ASN-nya tidak ada yang meminta pungutan secara liar. Hal ini sesuai dengan core value accountable. Para ASN di Disdukcapil juga sudah sangat kompeten karena mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini yang saya rasakan ketika membuat kartu keluarga dan memperbarui eKTP. Walaupun pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 dan pelayanan hanya bisa dilakukan via WhatsApp, para pegawai tetap memberikan respon yang baik dan dokumen yang saya perlukan dapat selesai dengan cepat. ASN di Disdukcapil juga menjaga lingkungan kerja yang kondusif, sehingga tercipta kondisi yang nyaman untuk bekerja dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, para ASN tidak berlaku diskriminatif dan tetap mengayomi kepentingan kelompok minoritas. ASN Disdukcapil selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berperilaku dan bertindak. Selain itu, mereka selalu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Selama pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, Disdukcapil Kota Banjarmasin tidak bisa melayani pelayanan tatap muka. Oleh karenanya, pelayanan hanya bisa dilakukan via WhatsApp. Hal ini sesuai dengan core value adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Walaupun pelayanan hanya dilakukan via online, tetapi para ASN yang melayani tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian berakhlak di instansi pemerintahan, khususnya di pemerintahan Kota Banjarmasin, sudah dilaksanakan dengan baik. Diharapkan hal tersebut terus terjaga dan dapat ditingkatkan lagi agar sikap ASN dapat menjadi panutan yang baik bagi masyarakat.